Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kawan-kawan Cakap Tamora yang sudah pantengin terus ya dari episode pertama hingga episode ke-58. Banyak seperti apa ya, seperti badan kita nih banyak ya, banyak ukuran ya. Nah, kita kedatangan bintang tamu nih, narasumber yang apa deh kalau dibilang yang luar biasa lah, luar biasa ngekeh ya, luar biasa ece-ecenya. Nah, kita langsung nih ke Oka Ananda. Selamat sore bro. Sore bang. Sehat kan? Alhamdulillah Nah, sehat. itu yang penting. Jadi sebelum datang ke Cakap-Cakap Tamora, apa kegiatan? Dari pagi hingga sekarang lah, sore. Ya biasalah, seperti biasa. Ngantar anak sekolah pagi. Ini kan anak sekolah sudah mulai masuk nih bang, ya kan? Ngantar anak sekolah. Apa ya? Agak mental ya? Agak mental, biar naikin semangat anak-anak lah untuk sekolah, untuk berpuasa, dan sekaligus mengajari mereka, Bang. Walaupun udah tua, tapi masih apa ya? Iya, tua-tua jambu lah, Bang. Tua-tua jambu. Berarti masih mikirin anak, berarti kan udah terlihat tuh bahwasanya udah nambah nih ya kan? Umur tadi ya. Umur udah nambah, uban udah nambah. Tapi semuanya udah nambah. Cuman banyak lah yang nambah ya. Alhamdulillah masih dikasih rezeki sama Allah. Alhamdulillah, Pak. Itu yang penting. Karena Oka Ananda ini bukan hanya di Cakap-Cakap Tamora, tapi termasuk sahabat kental kita juga nih. Sengaja kita undang hari ini agar bisa mengedukasi, menginformasi kepada seluruh anak-anak muda milenial Tanjung Brawa dan seluruh masyarakat Tanjung Brawa nih. Karena tahu ada yang pengen nih buka-buka usaha seperti warung abawa ya. Warung abawa. Iya kan? Yang namanya entah, janganlah warung abawa juga. Warung apa gitu, warung ayah. Gitu. Ayah. Ya. Bisa yang enak didengar lah, iya. yang gampang diingat gitu. Tapi dalam perjalanan nyaman lah ya. Alhamdulillah nyaman bang. Dari dulu hingga sekarang kayaknya lebih nyaman sekarang ya. Iya. Agak keren gue tengok. Ada proses lah bang. Ada proses yang memang harus dijalanin, yang memang harus dilaluin. Iya. Ada. Prosesnya udah pasti ada suka dan duka lah tuh ya. Pasti. Itu sudah pasti. Iya. Nggak ada. Iya. Nggak ada hal yang suatu hal yang enak itu pasti didapat dengan cara yang tidak mudah. Iya. Harus ada proses, harus ada step by stepnya. Berarti proses tidak pernah mengkhianati hasil juga? Tidak pernah. Menurut? Iya, saya setuju. Saya setuju. Kalaupun memang proses itu belum membuktikan hasil yang maksimal, bukan maksimal, hasil yang diharapkan. Oh, yang diharapkan. Iya, berarti belum hokinya, lakinya belum dapat. Ataupun kurang keras perjuangannya? Ya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Memang ya kita nganggapnya sih udah oke lah gitu. Aku udah udah capek nih Rena. Kan kita gitu. Si hasil tadi belum mendapatkan kansnya kita untuk mengejar dia. Ya. Jadi ya memang jangan kita bisa berbicara aku udah berusaha keras tapi hasil masih seperti ini. Waduh, jangan gitu. Jangan ya. Sebelum hasil yang kita dapat itu memuaskan, berarti kita belum berusaha dengan keras. Artinya itulah. Nggak sangka, Wak. Udah kayak ustadz-ustadz itu. Nah, Kak, iya, Bang. Aku biasa panggil Oka aja nih. Siap bang. Panggil abang tua kali dia nanti. Abang memudahkan diri berarti. Iya. Harus disimbangkan deh. Nah, kita langsung perkenalan lah. Boleh. Mungkin kawan-kawan Cakap Tamora udah pada kenal nih. Yang pada kenal mungkin dekat. Yang belum kenal ya di sinilah di Cakap-Cakap Tamora ini. Kita berkenalan ya kan. Perkenalan, nama lengkap, alamat, anak berapa, istri berapa ya kan.
Oke, langsung di depan kamera nih. Oka Oke, Ananda. halo sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oka Ananda, Ya. owner dari Warung Abah Hawa. Ya. Kebetulan saya masih tinggal di Tanjung Merawa, asli Tanjung Merawa. Mungkin pun uri saya sih belum Hari-hari kering. ya? Hari-hari ya. Hari-hari masih belum kering lah di Tanjung Merawa. Kayaknya di belakang rumah tuh ya. Rumah Abu Nawas ya. Rumah Munawas, Bang. Depan Suju ya, Bang? Depan Suji ya. Depan Suju ya? Berarti dekat rumah Dede. Iya, Masih dekat rumah Citra, iya. Apa ya? Teman-teman cakap-cakap Tamora juga. Iya. Tim kreatif. Tim kreatif, kreatornya ya. Jadi saya sekarang tinggal tuh di Gang Keluarga, Tanjung Merawa B. Iya. Kebetulan saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah, istri satu. Istri satu ya. Istri satu, Bang. Baru satu atau satu? Istri satu, Bang. Satu ya. Bang, jangan sampai Iya. pulang. Nggak Tin, selutin Tin. Aman ini cuman apa aja pencitraan aja nih. Cid. Istri alhamdulillah satu, Baik hatinya ya. baik hati, Rajin menabung, rajin ya. menabung. Dia yang paling sabar lah, Bang. Paling Yang sabar, paling sabar, Pasti. yang paling cantik Paling cantik. Paling Di cantik. hati Oka Ananda ya. di hatiku. Ya, Iya. karena dia memang yang paling mengerti, yang paling bisa apa ya? Bisa apa? Bisa elus dada tanya selera melihat kelakuanku, Bang. Kemudian anak alhamdulillah dikasih Allah tuh ada dua ya. sepasang, Sepasang Bang, ya. sepasang. Yang pertama tuh cewek, yang kedua cowok, dan sekarang masih di SD, SD ya. sekolah dasar. SD kelas berapa tuh? SD besar? yang satu yang Rania di kelas 4, Bang, di Nurul Falak. Kemudian si cowok yang jagoan tuh si Bian itu di kelas 2 di Nurul Falak juga, Bang. Oh, sama di Nurul Falak ya. Alhamdulillah sama. Biar nggak capek, Bang, antar jemputnya, Bang. Ya, biar nggak bercabang-cabang ya. Cabang-cabang. Nanti kejar-kejaran ya. Jangan sempat emaknya ke sana, bapaknya ke sana yang ayahnya ya. Iya, itu dia yang gawat nanti. Nah, kita langsung lah ke materi ya. Bukan Ini- langsung Abang mau ngegas aku lagi. Enggak. Enggak kan? Ya, kita nggak pakai gas-gasan nih. Enggak Kak. ya. Tapi lebih ke apa? Edukasi aja. Edukasi boleh, Iya. Bang, boleh. Edukasi sambil ketawa-tawa. Sambil ketawa-tawa lah. Jadi jangan tegang kali nanti batal puasa. Kalau tegang batal puasa. Iya, 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 iya. kan? Apanya nih, Bang? Sensor ya, Oke, sensor ya. Nah, kita lanjut. Bisa nggak Oka Ananda jelaskan tentang perjalanan atau sejarah Warung Abawa ya didirikan ataupun sejak kapan kira-kira? Bisa lah diceritakan mulai dari awal. Iya, kalau sesuai dengan yang ada di logo itu Ya. Sains 2016. 2016 ya. Dan memang Abah Hawa itu didirikan di 2016. Tepatnya itu di sekitar bulan 10-an. Bulan 10 ya. Di Oktober berarti itu, Bang. Oktober, di bulan 10 Oktober. Di Simpangkai Besar waktu itu. Simpangkai Besar ya. Simpangkai Besar. Aku masih pertama sering kali. ke sana tuh kayak kan. Masih, Bang. Tiap malam ya. Di malam kita ngobrol, ada juga tentang ya panjang lebar lah, Panjang lebar, mau band, hobi, Semuanya masuk lah ya. semuanya masuk lah kita berbicara di situ, dan di situ banyak tercipta ide-ide bagus, Iya. ide-ide brilian, dan di situ juga banyak story-nya cerita. ya. Banyak histori ya. banyak histori, banyak cerita yang memang ya membuat saya atau aku lah ya, atau aku semakin kuat gitu, Bang. Semakin kuat ya. Semakin kuat dan semakin dewasa. Kemudian ya coba jualan di situ dengan ala kadarnya Ala lah, kadarnya gitu, ya. ala kadarnya, ya tempat ala kadarnya, ya kondisi ya ala kadarnya juga gitu. Kondisi parkiran juga ala Parkirnya kadarnya, biasa ya. saja lah gitu, dan tapi saya tidak apa ya, tidak nyerah gitu. Nggak nyerah ya. Semangat juga harus. Jadi gini, kalau kita yang berdagang aja nggak yakin, nggak semangat, gimana orang mau datang beli? Beli ya. Gimana orang mau semangat datang ke warung kita, Ya, betul. tempat usaha kita? Kita aja nggak yakin nih dengan usaha kita. Bener ya, Bang ya? Apalagi orang. Apalagi orang gitu. Artinya simpelnya sih seperti itu aja. Ya udah deh, aku semangat nih. Terus semangat, harus semangat. Apapun ceritanya, mau
ya mau basah dengan keringan juga ya nggak ada masalah. Tapi yang paling penting mungkin kita setuju. Paling dasar itu sebenarnya kemauan. Kemauan, nggak ada yang lain, Nggak ada yang hanya lain. kemauan. Adapun uang tapi tidak ada Iya. kemauan, bohong. Terus kita mau suruh siapa? Suruh orang. Berarti orang yang mau, berarti orang yang mau maju. Iya. Kita cuma punya uang tapi nggak mau maju. Gitu. Akhirnya nanti jadinya cakap-cakap berak ya. Cakap-cakap Cakap-cakap aja, tamora ya. cakap-cakap tamora yang bermanfaat. Iya, iya. Kalau cuma cakap-cakap aja, nggak bermanfaat, Bang. Iya, iya. Jadi memang harus seperti itulah. Ya harus yakin lah dengan apapun. Aku yang yakin dibuat. ya. Aku yakin. Tapi apa namanya? Sejak apalah ya, sejak berhentilah ataupun berpikir untuk tutup ya di sana. Gimana perkembangan selama di tempat yang baru? Alhamdulillah, Bang. Setelah di 2000 Step by step membaik ya. step by step membaik ya. Waktu saya buka di tempat yang baru sekarang ini sudah mau 4 tahun lah. 4 tahun ya. 2020. Udah 3 tahun mau jalan 4 lah gitu. Ya alhamdulillah dari ya begitu juga walaupun saya sudah pernah menjalani yang seperti itu, saya ulang lagi. Tapi ya menangnya saya waktu itu saya ada sedikit brand yang sudah dikenal. Ya, benar-benar. Itu masih bisa kita bawa ya. Masih bisa dibawa. Walaupun ke tempat yang berbeda ya. Ya, alhamdulillah. Kita bawa nama itu ke tempat yang berbeda dan harus tetap yakin Pasarnya ada. Ya. Harus tetap yakin juga. Yakin semangat. Aku yakin kalau itu. Setuju. Setuju ya, Bang? Setuju. Karena sama-sama udah pernah jalani, ya walaupun bidangnya beda. Beda. Ya. Tapi kan sama-sama berusaha. Sama-sama berusaha. Kalau nggak ada keyakinan, ya tadi bilang Ukananda, orang aja yang mau beli pun nggak yakin dia. Nggak sama yakin. dagangannya ya kan. Nggak yakin. Gimana orang mau beli kan? Iya. Kita aja nggak yakin gitu. Terus apa sih filosofi nih dari sebuah nama Warung Abawa? Nah ini menarik nih, karena mungkin orang belum pernah nih nanya. Secara di apa ya, on air ya, pernah? Belum ya? Belum. Dan baru kali ini juga. Baru kali ini ya. Ya kalau nama Bahawa itu sih sebenarnya gini, Bang. Kebetulan saya orang Melayu, Bang. Ya. Ayah saya orang Melayu, mama saya Simalungun, Oh, Simalungun ya? Simalungun, Sinaga, Bang, mama saya. Jadi Sima lah, Simalungun Melayu. Dragon ya? Dragon. Jadi kalau ada yang mau ular-ular, Bang, Bahaya sama ya? saya, Kalah ya? oh kalah. Saya nenek moyangnya ular kok naga. Ular piton pun kalah ya? Wah kalah, Bang. Jadi kenapa saya buat Abahawa? Jadi Ya. itu sebelum dulu lah waktu Ya. masih nongkrong-nongkrong di dekat-dekat rumah di warung-warung kopi gitu kan. Saya duduk. Jadi yang jualan kopi itu kebetulan lingkungan itu lingkungan kebanyakan orang Melayu lah. Orang Melayu ya? Orang Melayu. Jadi Berarti abah itu apa? abang sih sebenarnya. Abang sebenarnya ya? Sebenarnya. Tapi orang apanya mikirnya Abang, ke Bapak, ayah ya, bapak. ayah. Itu Ada Sunda. juga ya? Itu Sunda, Bang. Banten ya? Banten lah ya, Banten Sunda, ya? Abah gitu ya. Abah ya. Jadi kalau di Melayu itu abah itu Abang ya? abang. Jadi ketika ada orang masuk ke kedai kopi itu, Hmm. yang jualan tuh minum apa bawa, Oh, iya iya. abang aku Iya, gitu. iya iya iya. Tujuan dia itu untuk mendekatkan diri si penjual dengan si Ya, secara kekeluargaan secara lah. ya. kekeluargaan. Jadi merasa yang si pembeli tadi merasa wah Dekat lah. dekat. Gitu ya. Dia nggak terlalu merasa canggung juga kan. Berarti ngelihat itu tuh di Iya, warung itu gitu. Iya, dan kayaknya kok apa gitu. Hmm. Kayaknya ya enak aja lah gitu di ini. Di telinga pun enak dengarnya ya. Sampai saya waktu jualan buka Abahawa, Ya. Lebaran itu ke tempat family ada yang kenal Abahawa. Oh. Nama saya bukan Oka Ananda lagi jadi Ya, Abahawa. Abahawa. Padahal waktu itu udah motong kambing. Nabelkan nama. Nggak marah mak awak ya kan. Itulah dia. Ya itulah filosofinya dari nama itu ya karena
sering mendengar waktu di kedai kopi daerah dan kebetulan di daerah Melayu juga. Di daerah Melayu Di ya. daerah Melayu juga. Tapi apa ya, berarti ya keren juga lah. Jarang-jarang orang buat itu. Bawa gitu. Lo ayah gitu sering tuh, ada juga ya kan. Kadang gengsi bang, Gengsi ya. mau nama yang keren-keren, Biar agak apa gaul ya. gaul, biar Gak keren ketinggalan lah. zaman gitu ya. Kalau di IG pun juga keren Keren. gitu. Ada underscore-nya, Underscore-nya. ada apa gitu ya. Kayak apa ya? Kayak password wifi. Nah, terus apa sebenarnya konsep dari warung Abawa ini? Karena kan pasti kafe ataupun tempat makan dan minum itu kan punya konsep-konsep sendiri gitu ya kan. Kita mau tahu juga konsep Abawa ini seperti apa gitu. Ya pada dasarnya konsepnya itu all round bang. Auron ya. All round. Jadi memang target saya itu Hmm. semua kalangan, Semua kalangan semua kalangan, baik dari anak muda, ya. Hmm. bapak-bapak, di atasannya bapak lagi, di atasannya bapak lagi. Kalau Berarti bisa itu uyut masih lah, semua. uyut. Uyut, cicit. Jadi all round lah bang. Ya memang yang manapun bisa menikmatin. Tapi pasarnya kayaknya kena ya. Kalau untuk di Tanjung Berawa dibuat family seperti ini kayaknya Kalau saya on target bang, on target ya. on target, mission complete lah bang, Mission komplit ya. Dari awal sampai sekarang ya. mission complete. Jadi memang harapan dan skema-skema yang saya buat itu memang tercapai. Tercapai ya. Tercapai. Jadi anak-anak bisa makan, bisa minum, khususnya anak sekolah, Iya, bisa iya. makan, bisa minum tanpa ada rasa was-was. Iya, iya. Dia ikhlas memakannya, ikhlas membayarnya. Kalau saya sih itu yang paling. Artinya dapat sedikit tapi pingnya banyak Tapi pingnya banyak. ya kan. Iya. Berarti sistem apa nih? Kayak apa tetangga Sahabat. sebelah lah. Apa namanya? Abah apa gitu, baba apa gitu, bagaliong gitu. Membeli. Kan kalau orang apa ya, orang Chinese ya, orang Chinese kan kita tahu tuh kalau berdagang wah komplit lah. Komplit. Secara apa namanya, cara dia memfasilitasi, Iya. cara dia melayanin ya kan. Dan kita ya harus juga kasih solusi sama pelanggan. Iya. Kadang kan pelanggan makan apa yang enak bang gitu. Makan apa? Ya, 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 ya. ya kan. Ya kita jangan. Tapi kayaknya dari awal mungkin Okananda ini punya cara sendiri ya. Begitu buka warung Abawa, customer itu didatangin ya. Ya harus bang. Apa kekurangannya? Iya harus awalnya? bang. Pasti Walaupun kita nggak kenal, ya minimal say hello lah. ya. Say hello ya. Say hello. Karena ya macam ya bagaimanapun Mm-mm. mereka sudah memberikan sesuatu hal yang sangat berarti. Mereka membeli produk kita. Ya. Artinya kita mendapat profit. Ya, satu profit, satu lagi diakui mereka. Diakuin mereka. Kenapa mereka mau makan ke situ? Mereka Iya. tahu rasa. Dan Iya kan? rasa. Dan kemudian apa sih kita susahnya sehelo gitu. Ya, Nggak bayar juga kok. benar. Dan selalu Bahkan lebih menguntungkan ya. lebih jadinya. menguntungkan. Jadi gini, dia datang nih, dia udah makan, minum, kita ajak ngobrol, bang, dari mana bang? Cakap, habis minumnya bang. Hmm. Cakap, haus dia. Pesan lagi bang. Kalau nggak kita kawani tadi, Iya, iya, iya. ya kan? Iya, iya. Minum gede-gede. Kayak Okang Awani aku tuh lah ya. Berarti kena juga apanya itu sama pengaruhnya ke aku ya, trik itu ya. Bagus juga lah. Kita ajak cakap, Cakap. ngok, kangkung genjer, Genjer. habis Habis tambah. tambah. Ya kan agak agak batuk-batuk juga kita. Jangan kita biarin bang. Jadi pun dia, oh minumku udah habis, dia pun panggil. Iya. Terus kan dia panggil. Itu tips khusus tuh ya. Secara halus. Secara halus tuh ya. Ya kalau yang lain-lain ya sih biar mereka lebih nyaman. Artinya kalau ke warung Abah Hawa ini walaupun sendiri tapi dia tidak kita biarkan sendiri bang. Ya, betul. Walaupun dia sendiri. Benar. Aku pun sering gitu ya kan. Iya Aku kan, duduk Bang? sendiri datang abawanya. Abawanya yang datang bukan bukan Jangan apanya, waitersnya. jangan kita biarkan konsumen itu merasa dia mungkin ke tempat kita itu galau Ya, atau ada suatu yang masalah atau apalah dan kita biarkan dia bunuh diri di situ. Iya, betul. Kita kawani dong.
Gawat ya, makin berabe ya. Berabe lah. Jadi saksi, panggil ke dipanggil, aduh hancur lah. Gawat kita, Bang. Nah, terus apa menu andalan nih? Kita kan pasti di warung Abawa punya menu andalan, bisa dari minum atau makannya. Kira-kira ada nggak? Kalau dari minum lah ya. Iya, minum. Kalau dari minum memang pada dasarnya itu kan dulu tuh namanya teh dan kopi tarik. Ya. Yang pertama gitu. dulu di Yang Semanggi pertama Besar. di Semanggi Besar. Karena apa? Memang pada saat itu saya memang hanya menguasain teh tarik. Teh tarik. Saya tidak menguasain kopi. Saya menguasain teh tarik. Makanya saya buat teh tarik. Karena so simple sih sebenarnya teh tarik. Simpel lah. Kalau dilihat. Nah, Ngerjakannya sebenar-benarnya ya saya aja waktu belajarnya itu aja ya baju tuh 2 lah yang kebuang. Ketumpahan. Iya, tehnya kan ya pekat. kan? Ya, Tehnya betul. pekat. nggak Kena bisa pula hilang. baju warna putih ya kan? Kena baju warna putih, ya udah. Yang lucunya Bang pas lagi latihan narik-nariknya tuh Bang. Saya kan beli cangkir Ya. stainlessnya itu Stainless. Bang. Mandi pun saya bawa itu Bang. Oh, Nyoba-nyoba dicoba pakai air. Mandi. Itu berapa lama tuh? Kayak gitu. Lagi kemaruk-kemaruknya lagi tapi Kemarau-kemaraunya 1 bulan Bang. 1 bulan ya. Saya belajar narik itu 1 bulan. Kalau bisa ada aja orang beli itu terus lah gini-gini aja ya. Wah, kalau bisa dia nggak usah minum-minum. Saya tarik aja ya. Karena kalau dia nggak beli Bang kan rugi juga Bang. Ya, betul. Nyoba-nyoba. Iyalah. Jadi ya udah saya tarik. Kan itu aja. pakai modal juga ya kan? Pakai modal Bang. Ya itulah saya coba tarik. Dan kemudian kemarin itu ada tester saya. Kakak sepupu yang memang udah kemarin tuh puluhan tahun lah dia di Malaysia, tinggal di Malaysia. Jadi setiap saya racik, saya tarik. Di sana orang hobi tuh ya kalau Memang minum teh tarik ya. Memang itu Dia lebih teh tarik yang manual atau yang dalam saset? manual. Manual ya. Manual. Itu buatnya gimana tuh? Iya, buatnya baca bismillah Bang. Iya pastilah. Maksudnya dia kalau saset itu kan kita tahu tuh dalamnya apa gitu kan. Maksudnya kalau dia manual itu tetap pakai susu ya? Tetap pakai ya? susu. Digabung ya? Tetap pakai susu dan teh. Nah tehnya itu sudah tergabung atau sebelum tuh yang digini-gini kan? Udah tergabung lah. Oh, udah tergabung duluan. Sudah tergabung duluan. Jadi rasanya gimana tuh? Rasanya gini-gini. seru Bang. Apalagi tuh pas kita tarik wanginya itu buat damai Bang. Betul. Wangi tehnya tuh. Makanya aku suka teh daripada kopi. Kenapa? Cuman selama sering dia bawa ya kan. Diminum kopi jadi Minum ya. kopi juga. Sangar lah. Sangar ya. Selain sangar udah pahit kan hidup bawa. Aduh. Ya kan? Makin kita buat kopi yang pahit, Nomor rekening masih yang lama Bang? masih. Masih ya Bang? Masih. Ganti segera Bang. Jadi itu Bang, jadi saya coba-coba. Kebetulan saya kasih sama kakak sepupu itu coba. Oh dia bilang, oh ini kayaknya kalau di sana itu karakternya itu begini. Jadi yang ini 1-2-nya udah ada, 3-4-5-nya nih belum. Oh. Coba lagi. Tengok dia udah pulang kerja, saya kasih lagi. Ini 1-2-4-5 udah, 3-nya kok hilang. Oh. Begitu. Selalu ngasih masukan ya? Selalu ngasih masukan. Dan pada akhirnya sebelum buka itu, terakhir kali saya buat. Itu sebelum buka tuh, dibuat tester terus? Iya. Oh nggak mungkin saya belum lagi bener kita buka, wadah konyol lah Bang. Belum selesai lah gitu kan. Karena memang langsung sendiri ya Sendiri buka usahanya ya. buka usahanya. Kemudian udah, yang terakhir baru dia bilang, ini kau macam katanya. Kau itu konten 9 lah. Kau macam katanya kalau orang Malaysia bilang. Kau itu kan apa tuh? Lembu. Bisa. Aku dan kau, suka dan kau. Jadi dia udah bilang seperti itu. Ya udah saya keep, saya simpan ukurannya apa ya semua apa. Ya udah saya coba cari tempat baru saya buka. Makanya terjadilah itu teh dan kopi tarik Abawa. Oh, Itu Bang. itulah ceritanya ya. Ya. Jadi ya tidak mudah Nggak mudah ya. dan tidak sulit. Tapi kita kalau kita buka-bukaan nih, Ya. selama di Simpang Kayu Besar pasti banyak lah perjalanan suka dan duka ya. Pasti.
nggak apalah ya, artinya beratan dulu ya daripada sekarang ya. Awal mula itu kan pasti berat kan? Ya, benar. Kalau yang namanya awal itu ya berat. Berat ya. Selalu pasti untuk melangkah pertama itu berat. Tapi jangan salah, yang kedua mempertahankan juga sulit. Ya kan? Lebih sulit. Ya kan? Apa ya? Tingkat kesulitannya berbeda dan kesulitannya berbeda. Ya. Tapi kalau dari Warung Abawa sendiri, memang mengutamakan apa namanya, service excellent, terus rasa, ya kan? Gimana menurut Okananda? Kalau kami di Abawa itu, saya kalau briefing lah ya, dengan anggota semuanya. Setiap hari briefing tuh? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Dan sering-sering pun muak orang ternyata. Iya. Muka awak aja ya kan. Kalau awak makin berubah. Gitu datang lewat. Gitu awak nggak ada. Berarti sering ngerasakan tuh mungkin ya. Sering nampak. Nengok awak kayak nengok hantu. Siapa kira-kira tuh? Siapa yang sering kayak gitu? Yang perempuan tuh siapa semalam? Dara. Dara sering tuh. Dara enggak. Oh, Dara baik. Dara enggak. Dara memang matanya melotot, memang gitu bawaannya, Pak. Iya. Bukan marah. Bukan marah dia. Bukan, baik hati dia. Maka aku sering juga gitu mau nanya sama Oka, cuma nggak jadi-jadi. Ini si Dara ini kenapa kok mau Kalau pas abang mau nanya sama aku bilang, kamu nanya. Iya, kamu bertanya-tanya. Kamu bertanya. Jadi sering saya bilang, service level marketing itu terus ditingkatin. Ya. Dari mulai konsumen datang, sambut. Jangan kalian biarin gitu. Karena mereka orang pertama tuh ya kan. Orang pertama, frontlinernya mereka, ujung tombaknya mereka, di waiters. Mereka datang, sambut langsung sebelum duduk. Ibu, bapak, abang, segala macam. Itu selalu Okananda selalu kasih tahu tuh, selalu ke anak-anak. Selalu. Sambut, ibu mau di berapa orang, mau duduk di mana? Itu selalu. Karena apa? Gini. Prinsip saya, belum mereka mengeluarkan rupiah, sudah kita layanin. Benar. Pasti makin senang. Makin senang. Yang tadinya cuma mau minum, nambah. Jadi makan atau snack kan. Nah gitu. Selalu kita kasih seperti itu. Kemudian ketika ada suatu problem, ya contoh habis nih ada yang sold out tapi lupa diinformasikan. Nah, selalu berbahasalah yang baik dengan konsumen. Kadang takut konsumen marah. Orang kalian bilang, Bu ininya habis, jadi mau apa lagi? Cara penyampaian. Itu salah. Coba kalian datangi Bu, maaf. Bu ininya habis lah Bu, saya lupa tadi Bu. Ibu mau gantiin ini enak juga loh, ini begini. Jadi kalian harus, ya jangan buat mereka sebagai orang lain, Jangan putus dia Bu, nggak ada gitu. Jangan dikasih penjelasan. Satu lagi ya dikasih aja. Solusi. Yang lain. Yang lain ya kasih pilihan yang lain gitu. Jadi seperti itu. Ya kalian juga anggaplah sebagai tempat ini tempat kalian. Kita jual makanan bukan seperti jual butut. Kalau jual butut, karton koyak, karton bekas, karton basah, karton bau laku. Nah, kalau makanan sudah sekali kita selip, mereka nggak akan mau ngelesek kita di depan pasar itu suruh Bu masuk lagi ya Bu. Nggak mau. Itu yang fatal tuh ya. Fatal sekali. Malah saya bisa menunduk senunduk-nunduknya untuk meminta maaf. Agar mereka merasa terobatin. Ya dengan cara itulah. Tapi itu memang itu ilmu pamungkas di pelayanan. Pasti. Karena aku juga pernah di pelayanan ya kan, di perhotelan. Nah, jadi sama emang kita begini aja udah dibayar kalau di perhotelan. Kan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibantu. Kita tawarin nih. Iya. Itulah dia, service excellent tadi sebenarnya. Ketika tamu merasa dia diberikan pelayanan yang lebih, perhatian lah gitu kan. Awalnya kita kasih perhatian dulu. Ibu berapa orang? Ibu mau duduk di mana? Gitu. Karena kalau orang udah senang, apa aja bisa dilakukannya. Bisa dilakukannya. Tapi kalau udah nggak suka, selesai dia pesan di situ yang order, bisa yang di rumah. Oh, si Anu belum makan, telepon mau makan apa? Kan nambah nih yang dibungkus take away-nya. Betul. Gitu.
Tapi berjalannya sekarang mungkin step by step pelan-pelan Pak karyawan ngerti lah ya Ya, untuk di apa namanya di sisi pelayanan tadi. ya kita tetap harus sabar. Harus tetap sabar ya. Nggak bisa juga mereka kita tuntut 100% seperti kita ya. Betul. Karena mungkin di samping itu kan ada memang basicnya ada. Ada yang tidak ada Tidak. basicnya ya kan. Dia bisa, tapi kemauannya kurang, Iya. susah. Ada yang kemauannya kuat. Dia nol, Heeh. tapi dia mau belajar dan kemauannya kuat tanpa pantang menyerah. Ayo, saya ambil tuh bang, saya kantongin tuh. Itu masih bisa Saya kantongin, dikantongin ya. saya kantongin. Lebih bagus kita isi gelas yang kosong Iya. daripada yang sudah berisi mau kita isi. Iya. Nanti besok-besok dia ngerasa yang paling Ngerasa hebat, yang ya. paling hebat, besar kepala, Iya. awak besar badan. Iya. Udah badan awak besar Udah, ya. jangan dipanjang-panjangin. Udah badan awak besar, kepala awak botak ya. Anak kecil, kayak tirek ya kan. Nah terus kita lanjut lah. Ada nggak apa namanya? Gak ada. Bagaimana nih suka dan duka dalam perjalanan usaha ini lah ya? Suka dan dukanya lah. Baik itu dari awal sehingga sekarang. Apa sih yang menjadi apa namanya? Sebuah permasalahan ada nggak di perjalanan sekarang ini? Trouble lah gitu. Ya kalau Yang trouble, kecil-kecil gitu ya. gini bang, trouble saya anggap sebagai hadiah. Hadiah ya. Hadiah. Karena apa? Kenapa dibilang hadiah? Ini menarik nih. Gini bang, inilah hidup bang. Ya. Inilah hidup. Pagi bangun, subuh, antar anak sekolah. Kalau subuh, ya kan? Sarapan. Kalau mau sholat subuh, Kalau mau sholat kelewatan subuh, nggak apa-apa. ya, Ya. besok ulangi lagi. Iya, iya. Jadi Kalau kata Icun besok masih ada kan? besok masih ada. Cun. Jadi itu ada suatu hadiah, Ya. di mana hadiah itu bisa membuat kita menjadi lebih dan lebih. Artinya bisa jadi lebih dewasa, Iya. bisa jadi lebih sabar, bisa jadi lebih kuat. Banyak pembelajarannya di Banyak situ ya. pembelajaran. Sama kayak pohon dari kecil sampai besar, dia kena hujan, kena panas, hujan rintik, hujan deras, panas terik, panas tanggung, Ya. petir. Makin lama makin Ya, ya. kuat dia bang, semakin menjulang tinggi. Jadi memang jangan jadikan problem itu masalah-masalah di kehidupan ini suatu hal yang apa ya, yang mengganjal. Ya. Sesuatu hal yang kecil itu jangan dibesar-besarkan. Nggak usah lah. dibesar-besarkan. Karena yang kecil pun bisa besar sendiri kok. Iya betul. Kan gitu. Kalau makin dibesarkan pun makin aut-autan ya. Out-outan. Jadi anggaplah itu sebagai hadiah, Ya. sebagai kado untuk memproses kita lebih dewasa. Sama saya seperti Abah Hawa, itu juga. Saya punya anggota waktu itu, terkadang pun saya nggak punya anggota, saya kerjain sendiri, saya nggak tutup. Saya kerjain sendiri malam Itu yang minggu. di mana tuh? Malam minggu loh bang. Yang di sini yang, Yang baru. di Simpang Kayu Besar. Oh, yang Waktu di Simpang Kayu Besar kan. Malam minggu sendiri saya. Semua saya kerjain sendiri. Saya buka, Anggota nggak ada. lagi nggak ada. Saya sapu sendiri, saya beresin, saya bersihin sendiri. Bisa saya kok ya? belajar. Bisa bang. Nah itu tadi, itulah hadiah. Itu kan masalah tuh bang. Ya betul betul. Masalah. Ya, masalah. Ternyata bisa dilewatin. Nah sekarang saya ngomong ke anggota, ini harus begini, harus begini, harus begini. Kan begitu. Anggota bilang, oh nggak bisa. Mereka nggak paham, saya udah ngelewatin semua. Ya. Justru bisa lah saya buat, saya suruh. Karena kita tahu itu bisa. Itu bisa. Cuman karena kemauannya nggak kuat Nggak ya. kuat. Ya udah, saya contohin, saya kerjain, bisa kan? Ya. Baru mereka bilang, oh iya. Jadi memang problem itu, permasalahan itu, anggap aja sebagai hadiah. Terima dengan senang hati. Terima dengan senang hati. Karena kadang-kadang apa namanya suatu masalah itu bisa menjadi apa ya? Ada hikmahnya ya. Ada Pasti, hikmahnya ya. pasti bang. Jangan buat masalah itu membuat kita jadi cuak. Makin kuat pun kadang kita. Memang harus bang. Gitu. Selanjutnya, kalau boleh tahu nih ya, kalau boleh tahu, kalau nggak boleh tahu juga, ya udah kita tutup aja. Nah,
Berapa jumlah karyawan saat ini? Saat ini Gonta ganti nggak kira-kira dalam perjalanan? ya kurang lebih 8 lah. 8. Kurang lebih 8. Ya kalau gonta-gantinya itu semua, Bang. Semua, ya? Semua owner kafe kalau ditanya gimana, Pasti itu itu apanya? adalah hadiah paling besar. Hadiah yang paling besar ya. Problem yang paling besar. Itu hadiah paling besar. Ya nanti sudah bisa dia keluar. Kita Tapi- masuk yang baru, kita ajarin lagi. Tapi itu sebenarnya bukan jadi masalah. Sebenarnya kalau dia keluarnya bagus-bagus pun, Iya. kita malah senang. Berarti dia berprosesnya udah makin bagus. Sudah makin bagus. Ya dia Seharusnya masuk kita bangga. Dia masuk bagus, dia keluar bagus. Bener. Kita lebih respect lagi. Iya. Kalaupun Ketika- dia cerita bahwasanya aku bang kayaknya udah saatnya lah mau buka usaha sendiri, Iya. modalku udah mulai ada. Ada kemarin. Bangga kita ya. Kan? Ada kemarin, Bang. Ada ya? Ada. Ya kebetulan orang sini juga kan. Siapa ya? Orang Stal. Oh iya iya. Nah, bekas anggota saya, dia itu kenaik bangunan loh, Bang. Kenaik bangunan. Kenaik bangunan. Dia kenaik bangunan. Dia mau ikut saya, awalnya jadi waiters, kemudian ikut saya di tempat saya yang sekarang. Dia mau belajar masak, mau. Oke, saya ajarin. Saya ajarin, Bang. Nah, masak ini dulu, masak nasi goreng. Bisa kau masak nasi goreng ini, ya. Aku kasih waktu 1 minggu. Oh. Nanti kalau udah bisa, ya kita pindah ke tempat yang lain. Ya. Dan ada reward yang saya kasih. Masak nasi goreng dia 3 hari udah bisa, Bang. Oh. Sudah sesuai dengan apa yang kita. Kemudian, oke, masak tauco misalnya gitu kan, kita masak tauco. Kebetulan pada saat itu saya berdua sama dia. Kok saya ngantuk, saya tidur dulu sebentar. Tiba-tiba saya dengar lontang-lontang. Kayak suara orang main pedang. Tengok, iya, kami orang. Bangun, saya lihat. Kau masak apa? Tauco, Bang. Aduh, kau yang masak tauco? Iya, Bang. Itu udah sisain, Bang. Coba rasa, Bang. Begitu rasa? Saya rasa. Kau yang masak? Iya, Bang. Cuman Mantap. enak, Bang. Sesuai dengan yang saya nih. Padahal dia pas lagi Oka lagi tidur ya. Tidur. Dia berani. Ah, itu tadi, Bang. Jadi gelas dia itu kosong. Itu manusia kosong. Tapi dia mau ya. Dari situ aja kita udah ngeliat. Mau Dan diisi ya. Mau diisi. Nah, akhirnya lama-lama terus bisa dia masak. Bisa dia masak. Bang, aku mau pindah gini. Gak apa-apa, bawa nama aku. Gak apa-apa, kamu kemana? Mau ke tebing, bawa nama aku. Mau ke kampung bapaknya lah. Bawa nama aku. Buat nasi goreng bawa atau apa. Boleh, Bang, boleh. Nanti kalau ada kendala telepon ngomong. Gak apa-apa. Tapi yakin ya. Bilang, ya. Oke, dah. Ternyata bukan. Ternyata dia pindah ke tempat lain. Oh iya. Nah, dia pindah ke tempat lain, dia Di coba jadi koki. tempat yang kuliner lah ya. Kuliner, dia coba jadi koki. Saya bilang, waduh, belum. Kau tuh belum kalau untuk mau jadi koki, belum. Cuman ya udah nggak apa-apa. Itu salah satu keputusan hidupmu, silahkan, aku dukung. Tapi aku minta tolong satu, jangan jadi yang enggak ya. Artinya jangan jadi beban sama orang. Iya. Kalau kira-kira kau sudah nggak apa, balik kemari. Saya bilang, Oh sempat juga dibilang gitu ya. saya bilang, Artinya Oka tetap welcome ya. welcome. Welcome. Karena memang kita juga tahu dari karakter awal dia kayak mana Iya, karakternya. karakter dia. Orangnya temperamen. Oh ya. Temperamen. Tapi jujur ya. Jujur. Yang paling penting itu Kejujuran. usaha jujur. Iya. Mau dia salah, mau dia apa, tetap jujur. Tetap harus jujur. Akhirnya dia balik. Nangis. Kenapa nangis? Awak males lah situ, Bang, gini. Semua kerjaan. Nah, karena aku sudah bilang. Tapi udah nggak usah disesali. Kalau mau balik ke sini, Balik lagi akhirnya. boleh. Tapi kalau nggak mau balik pun juga nggak apa-apa. Tunggulah, Bang, awak mau ikut kawan ke Dumai kayak nggak salah, daerah Riau, Luar kota. kerja luar kota segala macam. Oh silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan kebetulan sih sebenarnya di sini sudah ada orangnya. Posisimu dulu sudah ada yang tempatin. Gitu. Oke lah, Bang, makasih banyak, Bang, nasihat aku segala macam. Ya udah, akhirnya dia ke Dumai. Oh, akhirnya dia ke Dumai. Dumai. Sampai dengan sekarang. Sampai dengan saat ini. Akhirnya nggak jadi buka usaha ya? Nggak. Oh, sayang ya. Iya, itu pilihannya, Bang. Nah,
Metode apa nih? Cara seperti apa nih yang Oka Ananda lakukan nih agar apa ya? Karyawan solid lah, teamwork. Iya, saling menghargai aja. Saling menghargai. Saling menghargai, koordinasi, komunikasi yang baik. Artinya kerja semua capek. Gak ada yang capek ya. Jangan nggak ada yang nggak capek. Jangan Tidur merasa, aja pun capek. Wah capek bang. Tadi aku tidur aja pun capek. Jadi artinya ya komunikasi lah. Nggak ada yang aku lebih capek. Ya. Aku lebih ini. Aku nggak. Semua sama. Di mataku semua sama. Yang penting komunikasi. Komunikasi. Baik, Jangan mut-mutan di belakang, hasut sana, hasut sini, itu jangan. Kalau ada rasa yang ganjal, Ngomong. tanya langsung. Ngomong, bang, kenapa tadi abang ngomong gini? Oh tadi aku begini. Kan lebih enak ya kan? Sering bang, Oh, sering ya? sering. Jadi kalau sudah saya dengar ini udah mulai agak aneh, ya udah saya dengar, saya panggil satu persatu dulu. Satu, kenapa dia begini. Oke, sudah tahu pokok permasalahan, panggil dia begini. Udah. Sekarang kalian miskomunikasi. Kasih solusinya berarti kan? Solusinya tetap harus berkomunikasi. Udah. Ketika ada kesalahan dia ke kamu ngomong, begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi intinya itu nggak usah dipermasalahkan. Ya. Kalian mau berdamai, kalian mau berteman lagi, mau, ayo udah saya jumpakan berdua. Udah bersalaman. Saya nggak mau lihat ada masih sensi-sensian ya. Karena itu yang buat hancur nanti. Iyalah. Oh iya bang, ya udah bagus lagi, cair lagi. Besok nanti ada yang main lagi, gitu-gitu. Memang gitu lah, sebenarnya begitu. Tapi memang nanti ada satu yang memang menjadi apa ya, kuman lah, bakteri. Tetap ada deh. Dia kemanapun nggak cocok, kemanapun ngasut, kemanapun. Ya begitu-gitulah. Akhirnya itu harus dicetau. Nggak bisa dibina. Nggak bisa dibina, dibinasakan. Ya, kalau nggak ini semua hancur nanti. Ada kalanya harus kejam ya. Tapi untuk kebaikan. Untuk kebaikan, tegas lah. Tegas ya. Tapi kalau orang bilang, Medan bilang kejam lah itu, kejam. Nggak apa-apa lah, kejam lah daripada kita hancur bareng-bareng. Iya kan bang? Iya. Daripada kita hancur bareng-bareng, bagus dia aja yang hancur gitu. Iyalah, artinya kan banyak juga orang yang masih membutuhkan pekerjaan itu. Banyak, ya kan? Banyak gitu. Memang jangan gara-gara satu bakteri Jadi rusak bisa sakit semuanya. perut, satu lambung gitu. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, berapa omset 1 bulan? Mau cakap jujur, mau cakap setengah jujur, mau bilang sama sekali bohong mau boleh. Apa-apa, yang penting kami rasa itu jujur lah gitu, walaupun bohong. Nggak, artinya Oka juga kenapa ditanya seperti itu, bukan ada hal apa-apa, tapi pengen juga apa ya, kawan-kawan Cakap Tomora pasti kan pengen tahu nih, kayak mana sih sebenarnya di dunia kuliner nih, pendapatan sebulan yang selama ini sudah berjibaku warung Abawa itu, akhirnya di range berapa sekarang kalau untuk omset gitu ya kan? Kalau Boleh lah, omset boleh ya kan? per bulan, range-nya lah, Iya. range-nya itu di 25 lebih. Limpul ada limpul. Lama soalnya. Ini ngasih apa dia? sekitar Masih berpikir. 55 ada ya? Enggak, jangan lama-lama sekitar- kali. Bentar lah bang, Iya. Aku ngomong kayak gitu. Tapi abang suruh jujur. Iya. Jadi jujurnya, Adik nggak bisa loh bang diburu-buru. ya artinya jujurnya Ya agak lama ya. ke 70 lah bang. 60-70. 60 ke 70. Itu per bulan. Per bulan. Setiap bulannya Ditarik capai rata-rata. nggak? Kira-kira. Capai. ya? Bahkan mau lebih. Bahkan mau lebih. Keren ya. Luar biasa. Ya. Nggak sangka. Nengok bawah. Abang menurut abang itu jujur atau bohong? Ya jujur. Jujur ya bang. Jujur. Ya. Kalaupun bohong tetap kuanggap jujur ya. Aku puasa loh bang. Daripada bendol. Tapi apalah ya sampai segitu ya. Sampai bang. Ya artinya kan perkembangannya signifikan kalau aku lihat. Karena aku juga salah satu orang Saksi ya bang. saksi dan orang yang melihat sepak terjangnya Oka gitu. Dari bagus hingga drop, berusaha lagi bangkit,
sampai terus dan sekarang seperti ini. Iya. Kita tahu gitu. Walaupun kita kadang-kadang jarang juga jumpa, mungkin karena aktivitas kesibukan Iya, karena seorang kesibukan. Okananda ya kan. Bukan yang seorang balet, Okananda. yang balet apa nari ya kan. Dan sepeda ya kan. Bukan seorang Okananda. Jadi Abah Hawa, Bang. oh bawa ya. Abah bawa Hawa, ya. Bang. Aku Okananda. Iya, siap, Bang. Karena aku taunya dari awal Okananda. Siap. Kalau orang kenalnya kan dari Abawa. Abah Hawa, Lah Bang. aku dari Okananda. Jelas lah. Abah Bawa. Masih ngeband gitu ya, Bang. Ngeband ya, Bang. Abang Ngeband. jadi vokalis tuh kan. Sama Angga tuh Angga ya. Enggak. Karena sama Pak Wabub ya kan Pak Pak Wabub. Wabu waktu festival akustik ya, Bang. Ya, akustik fokus maker dia. Fokus maker. Keren deh, Bang. Iya, ingat juga kayak. Wakil bupati bisa kita datangkan gitu. Kapan kita buat lagi? Boleh? Di Abawa aja kita buat. Boleh. Iyalah. Ataupun cakap-cakap Tamora sekali pengen juga aku habis lebaran kita buat di Abawa. Nanti kita Diskusikan, diskusikan ya. lagi. Bang. Nah, kita selanjutnya ke apa lah ya? Menu lah menu. Kisaran harga menu warung Abawa ini di berapa gitu? Ya kalau minuman, minuman kalau lah, gitu. minuman yang standar itu Standar ya. Iya. Kok ada apa? Ada lonceng. lonceng. Apa itu? Kita mau pulang apa nih? Sekolah. Belum main, Bang. Iya, kurang main. Lanjut ini. Lanjut. Oke, jadi dia kalau minuman base-nya aja tuh ya di harga 10.000 lah. 10.000 ya. Ya, yang base itu 10.000. Bahkan jus pun Ya artinya anak sekolah juga masih bisa loh. masih lah, Ya. masih. Kalau Masih sudah terjangkau. mix gitu kan, kalau sudah float gitu, ya di 20. Murah lah. Kalau di 20 udah murah. ada es krimnya juga. Kalau kayak makanan ya nasi goreng ya standar lah kaki 5 lah. Nasi goreng 12-13 ribu. Tapi artinya dengan segitu kah? Capaiannya itu luar biasa. Bisa per Ya. bulan dapat segitu. Iya, Luar artinya biasa loh. harganya segitu, harganya murah. Tapi pengen orang beli banyak. Iya, Keren Bu. iya itu dia, Bang. Ini perlu ditiru nih. Jadi kalau Abawa, warung Abawa, awak warung Ibu Awak gitu ya. Oma Awa. Oma Awak ya. Oma, jangan ibu, Oma. Boleh tuh. Boleh? Nanti marau kan. Enggak lah, Bang. Terus untuk target pasarnya, oh tadi udah ya. Target pasar udah ya. Udah. Menurut si Oka lah ya. Abang pakai catatan nih? Iya, memang sengaja. Karena memang aku juga nggak tahu aku di dunia apa nih, dunia apa perkahian nih. Strategi awal. Aku yang berani gitu kan, Bang? Ya nggak apa-apa. Strategi awal yang paling tepat untuk membangun suatu usaha, Pak. Nggak usah strategian lah. Jadi apa? Ya udah, kalau memang mau berusaha itu Mau aja. tentuin aja dulu usahanya apa. Misal mau jual nasi goreng, ya udah jual aja dulu. Nggak usah dipikirin yang enggak yang lain-lain. Jangan mikir rugi untung. Nggak usah pikir lah. Ya tetap ada hitungannya. Cuman jangan terlalu banyak menghitung. Orang udah jualan sampai Planet planet Pluto, awak masih di Tanjung Rawa. BRI, Beri ya. Pajak. Bangun Rejo Indah. Gitulah kira-kira, Bang. Jadi ya buat kawan-kawan yang mau memulai usaha itu, Iya. mulai aja dulu gitu. Bergeraklah dulu. Jalanin aja dulu. Nanti belajarnya di situ lebih nyata. Kalau kita, ini begini, kita tulis di buku berapa banyak, berapa lembar. Ya. Rupanya waktu eksekusi Ya. nggak sesuai dengan perhitungannya. Nanti jadi bingung, pusing kan? Ya betul. Jualannya jadi males-malesan. Bagus. Terus target dalam waktu dekat ini ada nggak pencapaian istilahnya yang akan dicapai? Bisa dari warung Abawa sendiri ataupun dari pribadi sendiri, mau nambah istri atau apa gitu? Bang? Nambah istri atau apa gitu? Jangan, Bang. Bala itu, Bang. Nggak bercanda loh. Ya, target ya pastinya yang namanya pelaku usaha. Pelaku Bukan usaha, pengusaha lah. Kalau Pelaku usaha ya? Pelaku usaha. Kalau pengusaha kenapa? Kan termasuk juga pengusaha. Iya. Terlalu apa? Belum berani lah, Bang. Terlalu Waduh. gede kali ya.
apa namanya? range-nya Nerima beban itu ya. Iya. Jadi kalau selaku pelaku usaha pastinya kepingin punya outlet yang Nambah lah ya. nambah. Ya ya kayaknya memang mau buka cabang lah gitu. Tapi ada terpikir dari sekarang. Udah ya? udah. Tinggal ada beberapa persiapan yang memang harus dimatangin lagi gitu. Nah kayak di Abah Hawa pun sekarang ya kita nggak hanya duduk diam begitu saja. Ya. Ya contohnya kayak di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, di warung Abah Hawa itu ada apa ya? Ada sesuatu yang baru gitu. Sesuatu yang baru ya. Di Abah Hawanya. Kalau di yang lain kita nggak tahu ya. Contohnya apa? Ya kita bisa ngabuburit bareng, ditemanin ada live musik. Live musik ya. Ada live musik ya. Tapi keren kayaknya live musiknya semalam dia. Keren apa udah ya? Udah lah. Oh iya. Nyanyi ya gue. Nyanyi apa? Nyanyi juga. Apa jatuhkan mic? Ingat ya. Ini bahaya juga nih. Dia nggak pendendam tapi pengingat. Enggak, Bang. Ya, itu keren ya, Bang ya? Keren. Artinya Artinya gini, kita kan ngelihat musik biasa ya, musik pakai gitar, ya gitar Pakai- vokal kayaknya biasa gitu. biasa. Tapi kalau kita lihat pakai keyboard misalnya, Keyboard piano, sama piano kayak di hotel gitu, lounge. Lams Ya kan kayak di Royal Prima atau di tapi mana gitu. aku pesan Boleh. itu kalau memang mau dilanjutkan itu dipertahankan. Jadi tak perlu lagi yang lain-lain. Alat musik cuma itu aja. Iya, jadi sebelum semalam tuh mulai juga udah ngobrol-ngobrol sama mereka. Di luar mereka punya band juga apa ya cocoknya gini. Saya bilang G Project aja. G Project. G Project. G Project aja. itu apa? Nggak ada. Terlintasnya gitu aja. Oh. G-nya nih G itu. G. Oh, G. Bukan gajah kan? Tang-mentang kita dua kayak gajah ya kan? kan abang. Nah, gitu ya. Ya satu itu. Kemudian kita juga ada varian menu yang baru lah. Baru ya. Kayak seperti es krim. Varian es krim kita sudah banyak. Kemudian dimsum kita sudah hadirin. Ada penambahan-penambahan Ada menu ya. penambahan untuk mempersiapkan buka bersama. Iya. Dan next ketika ada kemajuan ya kita pertahanin. Ya, keren. Nah, ini karena kita udah mau 1 jam, Kak. Ya. Apa harapan ini? Harapan atau pesan seorang Okananda ataupun seorang Abawa untuk anak-anak muda milenial nih, motivasi lah ya buat anak-anak muda milenial Tanjung Berawa. Baik itu aspek usaha ataupun aspek yang lain gitu, misalnya kehidupan sosial ataupun apalah gitu, Jadi yang universal lah. sih sebenarnya kalau Ya. saya sih ada satu apa ya quotes ya kata orang. Ya. Jangan yang membuat diri kita itu tidak bisa bukan orang lain dan bukan siapa-siapa. Yang membuat diri kita nggak bisa itu hanya kita. Yang buat diri kita bisa juga kita juga. Kita. Artinya jangan batasin diri kita. Ya. Contoh, kamu bisa buat ini, belum dicoba, udah bilang nggak bisa. Terbelenggu ya. Pertanyaan saya, siapa yang membatasi ini? Kita. Benar Bang? Iya. Iya. Dan musuh terberat diri kita sendiri. Kita sendiri. That's right. That's right. Jangan dibatasin gitu loh. Ya. Aku nggak bisa. Contoh, saya waktu bersepeda, Betul. saya lihat mereka langsing-langsing. Langsing. Kita kayak tronton ya. Awak kayak gajah naik sepeda sirkus Bang. Cuma saya cuek. Iya. Tujuan saya bukan untuk kurus. Mau sehat. Mau sehat. Iya. Ternyata saya bisa mengikuti dan berbaur cara mereka bersepeda. Walaupun berbeda dengan postur ya. Oh, berbeda. Dan saya modelnya nggak peduli, saya sepeda saya yang beli, bukan saya minta. Tapi kalau orang Tanjung bilang nggak sengak tuh, nggak sengak. Ya sengak lah. Ya pasti kalau nggak dibilang sengak bohong. Bohong lah. Bohong. Karena aku udah pernah juga sengak. Nah kita lanjut nih. Apa ini yang kedua lah, pertanyaan kedua yang terakhir nih. Artinya 3 pertanyaan terakhir. Yang kedua, apa harapan Okananda Abawa buat Kecamatan Tanjung Berawa hari ini ke depannya?
Tadi buat anak mudanya, sekarang buat Kecamatan Tanjung Rawa. Buat pemerintahan kecamatan. Iya. Buat pemerintahnya, buat kotanya, buat SDM-nya. Yang pertama saya minta diulangilah Car Free Day. Oh, Car Free Day ya. Car Free Day. Karena kemarin sudah pernah Udah pernah ya. di Tugu Bambu Rame Runcing. itu ya, rame. Rame, keren itu. Kita kayaknya nih haus hiburan gitu ya. Haus Iya kan? Setelah setelah COVID, ya. haus hiburan. Pasca COVID. Car Free Day ini event lah, event. Event ya. Car Mau Car Free Day, mau Car Free musik, Day, mau apa gitu ya. Ya di situ nanti bisa diinin ya dengan ya Dimixkan ya. di mix dia contohnya orang kecamatan juga harus bisa panggil orang-orang yang memang berpotensi di bidang. Iya. Jangan mau buat oh udahlah orang Tanjung Merawa minta Car Free Day kita buat sendiri dengan alanya kita nggak bisa. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Harus kolaborasi. Harus kolaborasi dengan anak-anak muda, talent-talent yang di Iya. Tanjung Merawa ini yang memang jalan dengan spesialis. Dan itu sudah kita buktikan. 56 dan 57 itu banyak anak-anak muda yang berbakat di Cakap-Cakap Tamora. Setelah kita buat Cakap-Cakap Tamora, kita tahu nih ternyata banyak. di dalam Tanjung Merawa nih, di pelosoknya pun banyak ternyata sosok-sosok orang Jangan bertalenta. ya artinya begini, masih banyak yang berguna yang diurusin, Bang. Iya, betul. Jangan yang nggak berguna diurusin. Yang enggak apa ya, enggak urusan kita Nggak gitu urusan, ya. nggak usah. Bukan nggak urusan. Memang urusan, cuman ngapain diurusin? Iya, betul. Betul. Iya, Gitu. Ya masih banyak itu ya contoh ya Car Free Day. Nah, Iya. kemudian lebih apalah ya di Tanjung Merawa ini banyak kalau Rocky Gerung gini Bang. Di Tanjung Merawa ini banyak gitu deh dia kan ada itu Asal jangan cerot ya. cerot ya gitu. Ya, Tanjung Merawa ini banyak sih talent. Ya, saya juga lihat-lihat Cakap Tamora sering ikutin. Jadi memang apa ya? Rangkul lah gitu, dirangkul dan tampung aspirasi mereka, kasih wadah, Ya. kasih solusi untuk mereka bisa berkembang. Karena kita lihat juga Tanjung Merawa ini adalah namanya gerbangnya internasional loh sekarang. Ya, Kita punya Kuala Namu ya. Kuala Namu. Walaupun Kuala Namu bukan di Kecamatan Tanjung Kecamatan Merawa, Tanjung tapi Merawa. dekat dari Dekat. Tanjung Merawa. Gitu. Tapi setuju lah ya kalau ke depan kita harus punya ikon ya. Setuju Bang, Punya ikon harusnya. harus. Bandung punya ikon misalnya kota apa? Pendidikan Gedung, atau kota apa namanya? Satu lagi ya kota pendidikan lah ya. Paris Van Java. Paris Van Java. Fashion lah ya kan. Ya, Tamora mungkin apa gitu. Kan banyak sih. Preman Van Java. Preman Van Java ya atau Preman Van Tanjung Merawa ya. Jangan preman fantat gitu. Nah, kita lanjut ke yang terakhir nih. Yang terakhir ini di Cakap-Cakap Tamora nih selalu yang menarik nih. Pertanyaan yang menarik nih. Artinya pertanyaan yang harus dipertanyakan sama narasumber. Jadi yang mau kita tanya nih, apa pesan, harapan, kritikan buat Cakap-Cakap Tamora? Kalau untuk Cakap-Cakap Tamora, kritikannya sih Ya. Kritik aja kan, udah jangan malu-malu. Udah dasar ya. Tapi Di sini orangnya. Tapi Robert kali juga Bang. Untuk podcast ya Din. Iya. Ya, untuk podcast Sebenarnya kalau kita lebih ke cakap-cakap sih. Cakap-Cakap. Cakap-cakap aja. Iya. Cakap, Tapi kan Tamora. modelnya Modelnya ya. podcast. Nah, model podcast ini sangat baik, sangat berguna. Buktinya mungkin sebelum Abang ada yang mau buat. Ya. Sebelum Cakap-Cakap Tamora ada yang mau buat. Cuman mereka membatasi diri. Alah ngapain lah. Habis-habisin waktu. Habis itu apa? Habisin duit. Alah tahu lah orang itu sana nanti kita DC-in gini. Gak usah dipikirin. Akhirnya Cakap-Cakap Tamora hadir di sosial media. Banyak yang mau tampil di Ya. Cakap-Cakap Tamora, Alhamdulillah. sharing, berbagi pengalaman dan ilmu. Seperti Oka Bawa yang kami nunggu ngundangnya itu sampai bertahun mungkin ya. Akhirnya kami syukur alhamdulillah akhirnya dapat juga. Amin. Terus harapannya atau pesannya apa? Buat Harapannya Cakap-Cakap untuk- Tamora. Tapi kemarin udah ya, waktu di BL Cafe. Kenapa? Kemarin udah buat
dikumpulin? Udah Ya. Apa namanya? Tamora Network. Tamora Network ya. Ya, ada kita kumpulin. Itu bagus sih. Itu bagus. Dipanggil salah satu yang petinggi Tanjung Merawa atau Deli Serdang. Gitu. Itu sangat baik. Ya, udah oke sih. Ya artinya petinggi-petinggi ini harus ngelihat juga paling tidak kan lihat dulu nih. Lihat aja kami dulu. Gak usah cerita apa-apa nggak usah lagi. cerita apa dulu, lihat dulu. Nanti kalau udah dilihat rasanya Cocok. oke, cocok, ayo kita lanjutkan. Iya. Ada yang bisa dibantu, bantu. Bantu. Kan nggak susah, simple kan? Kami anak muda bukan pengemis. Iya. Gitu. Bukan berarti kita nggak bisa buat apa saja gitu, bisa gitu. Tapi kan alangkah indahnya ketika pemerintah baik itu kecamatan dan kabupaten kita sama-sama dirangkul, sama kita ada di situ, keren loh. Dilihat gitu. Jadi nggak ada istilahnya gap-gap antara anak muda, antara orang atau karena belum mau ini nih, karena belum mau calon. Oh belum tahu juga. Enggak lah. Kayaknya enggak lah. Kita harus nggak boleh sujon juga. Positive thinking lah. Ya, Positive thinking. Tapi yang kita harapkan ke depan memang ya bagaimana pimpinan-pimpinan di stakeholder lah ya, pemangku jabatan. Ya lihatlah kami gitu. Lihatlah Tanjung Merawa ataupun lihatlah Tapi selama cakap-cakap Tamora ini ada nggak komen di Facebook atau di IG dari pemerintahan, Bang? Kalau di komen Facebook ada paling 1-2, tapi kalau langsung secara face to face mungkin pas lagi di luar atau apa ketemu ada sih. Ada ya? Ada banyak kan memang. Itu apa aja yang Abang ngobrolin sama stakeholder yang sudah Abang? Ya kita ngajak untuk mereka kalau memang bisa membantu apa sih yang bisa disumbangsikan di Tanjung Merawa ini. Misalnya nih kita sebagai wadah ada cakap-cakap Tamora. Kita mau buat apa gitu. Nah, bisa penjembatannya cakap-cakap Tamora gitu. Jadi kemudian udah berapa lama lah Bang menjadi presenter cakap-cakap Tamora? Kira-kira ya. Kok terbalik? Kita dulu kita. 5 bulan. 5 bulan ya Bang? Tapi, nah, itu tadi hanya ingin membuat suasana. Tapi artinya memang benar. Aku memang bukan host. Iya. Sebenarnya bukan host. Tapi harus jadi host. Tapi bisa. Bisa kan? Makanya kayak dibilang Oka tadi, kalau ada kemauan masih bisa. Jangan dibatasin diri itu. Oke. Terima kasih buat Oka Ananda. Siap, terima kasih buat bulan Cakap-Cakap Ramadan Tamora. ini mau datang nih ke Cakap-Cakap Tamora. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu, Siap, sukses Bang. selalu. Kami doakan Abawa semakin di depan. Amin. Ataupun kayak apa Di itu depan tuh kok gini ya Bang? ya? Oh, itu di atas ya? Depan tuh gini Bang. Depan gini ya? Oke. Nggak gini-gini kan? Nggak gini-gini. Semoga sukses Terima dan kasih, sehat selalu lah ya. Tamora, sukses buat Siap. Cakap-Cakap Tamora semakin Oke. ya menjadi trendsetter lah. Ya. Ya bisa juga Abah Hawa dan Cakap-Cakap Tamora bisa berkolaborasi Siap. buat kegiatan apa aja. Oke. Support lah kami juga. Siap. Sekali lagi. Oke, terima kasih ini buat kawan-kawan Cakap Tamora yang sudah setia nih, pantengin terus untuk Facebooknya Cakap Tamora, Instagramnya Cakap_Tamora. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga cakap-cakap kami di sore hari ini dapat mengedukasi, menginspirasi, dan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Tanjung Merawa. Saya Dharma Utasud. Dan saya Oka Ananda. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.